Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kalau kita melihat ya permasalahan kedelai ya di Indonesia ini, kita tahu bahwa ada beberapa kementerian yang terkait dan ini nggak bisa dipisah-pisahkan ya satu dengan yang lain. Yang pertama terkait dengan misalnya pengadaan benih ya, kemudian juga intensifikasi ya. Kalau kita bicara intensifikasi berarti kan optimalisasi lahan yang sudah ada. Bagaimana produksi di situ bisa meningkat, bagaimana kualitas benih itu bisa lebih bagus. Nah, kalau terkait dengan itu yang paling bertanggung jawab adalah Kementerian Pertanian ya. Dan kalau kita mengetahui sekarang Balai Penelitian Pertanian itu sudah mengembangkan namanya GMO ya, jadi genetically modified organism ya, terkait dengan kedelai ini. Nah, ini bagaimana ini kemudian direplikasi ya, karena kan dana mungkin bukan di Kementerian Pertanian ya, tapi di BUMN itu supaya bisa kemudian masyarakat petani kedelai itu menanam itu pertama. Nah, tapi kalau kita bicara tentang intensifikasi, kita optimalkan, kita perbaiki, kita perbanyak, itu hanya bisa menambah sedikit saja. Kenapa? Karena lahan kedelai itu sangat kurang ya. Jadi berdasarkan data yang kami dapatkan ya, saya dapatkan ya, kemudian juga data itu juga resmi dari Kementerian Pertanian, untuk 2012 saja itu kita membutuhkan sampai sekitar 500.000 hektar lahan baru kedelai ya. Nah, kalau kita bicara keberadaan lahan baru itu sepenuhnya bukan di bawah kekuasaan Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian tidak mampu mengadakan itu. Kami di Komisi 4 berkali-kali menyampaikan ini di dalam rapat kerja ya, di dalam rapat intern. Kita harus rapat interdepartemental, koordinasi antar departemen. Siapa saja yang terkait? Misalnya kita harus panggil BPN ya, Badan Pertanahan. Kenapa? Itu yang sertifikasi lahan BPN. Kalau Kementerian Pertanian ingin menganggarkan sekian swasembada kedelai, bahkan bukan hanya kedelai, yang lain ya, jagung, beras dan sebagainya, tapi kemudian lahannya tidak disediakan, tidak ada, bagaimana kita mau menambah? Nah, ini BPN berkali-kali kami mengundang, tapi tidak datang gitu kan. Nah, ini kan menunjukkan ya perhatian yang lemah gitu terhadap swasembada ini. Kemudian yang kedua, Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan berkali-kali menjanjikan ada lahan hutan yang sudah tidak terpakai dan sebagainya, bahkan 1 juta hektar. Itu bisa dioptimalkan oleh Kementerian Pertanian. Tapi bagaimana teknisnya? Nggak bisa ini Kementerian Pertanian atau ini langsung ya, dengan lintas departemen. Itu harus ada teknisnya, harus ada pertemuannya, harus ada yang mengkoordinasi itu semua. Yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah pupuk. Kalau kita bicara pupuk, kebocoran pupuk di mana-mana sekarang. Siapa yang bertanggung jawab? BUMN. Pupuk gitu kan, karena itu di bawah Kementerian BUMN. Nah, bagaimana pupuk ini supaya tepat sasaran? Jangan kemudian pupuk untuk pangan, untuk swasembada tadi, kemudian lari ke perkebunan, bahkan lari diekspor sekarang. Kemarin baru-baru ini yang di Sukabumi sampai satu kontainer gitu kan, pupuk yang diselewengkan dari bersubsidi menjadi non subsidi. Itu luar biasa. Ya, itu yang ketahuan, belum yang tidak ketahuan. So the point is, yang menurut saya yang paling penting ini adalah perlu adanya Menko ya, Presiden dalam hal ini ya, saya apresiasi ya dengan Pak SBY yang sudah merespon di media, beberapa media, tapi saya kira bukan cukup di situ ya. Pak SBY ya, Presiden harus menugaskan kepada Menko Perekonomian gitu ya, untuk membahas ini secara tuntas lintas departemen. Artinya kalau kita bicara BUMN, kita bicara Kementerian Kehutanan, kita bicara BPN, itu nggak bisa di satu kementerian saja. Dalam hal ini Kementerian Pertanian, dia harus melibatkan seluruh tadi itu, ditemukan, dibuatkan solusinya bagaimana. Baru ini swasembada bisa tercapai. Satu hal saya ingin menyampaikan yang mungkin yang juga penting, yang meledak sekarang terkait dengan masalah agraria ini baru kedelai. Masih menyusul lagi jagung, menyusul lagi nanti daging, menyusul lagi beras. Jangan ditunggu meledak semua ini, segera dari sekarang. Kalau kita serius untuk swasembada. Ya, jadi solusi dari fraksi. Nah, pertama, saya pribadi ini sudah berkali-kali menyampaikan di rapat kerja Komisi 4. Saya menghimbau kepada pimpinan, ya mudah-mudahan nanti juga ini didengar juga oleh teman-teman yang berkali-kali bosan saya menyampaikannya, tapi saya endorse gitu ya, bahwa Komisi 4 ini harus memfasilitasi rapat juga antar komisi. Jadi jangan kita nunggu pemerintah saja gitu ya. Komisi 4 ini harus mengadakan rapat, ada Komisi 4 di situ. Ada Komisi 2 karena terkait dengan BPN. Ada Komisi 7 ya, Komisi 6 karena terkait BUMN. Itu perlu rapat juga gitu kita ya. Ini mohon maaf ya, saya menyampaikan ini dari sejak Ketua Komisi 4 Pak Ahmad Mukawam.
ya waktu itu belum ada respon. Sampai sekarang juga belum ada ini. Jadi saya kira ini masyarakat perlu tahu gitu ya. Kalau memang mau serius ini, tidak dipolitisir masalah ini, tidak kemudian diarahkan kepada kelompok tertentu dan sebagainya. Ini legislatif juga harus punya inisiatif. Ya, jadi Komisi 4 juga ini. Yang kedua di fraksi PKS ini saya sudah menyampaikan ke pimpinan dan alhamdulillah sudah direspon. Kami mau mengadakan pertemuan lintas ini tadi, POKSI gitu ya. Jadi kami di POKSI 4, kemudian juga dengan teman-teman di POKSI 7, di POKSI 6 gitu kan, di POKSI 2, bagaimana kita merancang ini ke depan ya supaya kita menyelamatkan bukan kepentingan PKS, bukan kepentingan kelompok, tapi kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat petani, kepentingan konsumen, itu yang kita lindungi. Ya.